Universitas Gadjah Mada merupakan perguruan tinggi terbaik ya di Indonesia, dan tentunya Fakultas Pertanian baik dari sivitas akademi maupun pemangku kepentingan yang terkait itu harus selalu berinteraksi. Seminar ini adalah seminar yang ke-11. Jadi kita sudah sejak 10 tahun yang lalu mengadakan seminar ini secara reguler. Seminar ini adalah bagian dari kita juga akan mengadakan seminar internasional. Ini juga kemudian sebagai warming up lah, kira-kira pemanasan untuk seminar internasional tahun depan. Seminar Nasional Hasil Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian tahun 2023. Tujuan utamanya adalah satu, untuk mendiseminasikan hasil-hasil riset, terutama di bidang sosial ekonomi pertanian. Apakah itu ekonomi pertanian, apakah itu agribisnis, apakah itu penyuluhan dan komunikasi pertanian. Yang kedua juga adalah forum untuk bertemunya para peneliti. Dan yang ketiga adalah kita ingin agar ada semacam kesimpulan gitu yang kemudian nanti bisa disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait. Itu bisa pemerintah ataupun bisa komunitas, sehingga kemudian seminar ini bisa memberikan kontribusi tidak hanya untuk internal para peneliti tapi juga untuk masyarakat dan untuk negara. Saya kira ada 5 kata kunci yang menjadi bottom line dari seminar kali ini. Yang pertama adalah bagaimana mewujudkan pertanian yang efisien. Mengapa harus efisien? Karena dengan efisiensi itu ada minimizing resources cost. Dengan efisiensi itu maka menjadi salah satu senjata untuk meningkatkan daya saing di pasar internasional. Di bidang pertanian adalah bahwa transformasi pertanian itu harus bersih. Mengusung visi negara Nusantara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Pada tahun ini, sebenarnya mungkin Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian sudah menyaksikan di bulan September lalu, itu sudah selesai KTT ASEAN. Berbagai isu dibahas dan salah satunya yang paling krusial adalah terkait dengan pangan dan sektor pertanian, yang mudah-mudahan hari ini bisa kita telurkan lagi beberapa hal yang bisa mendukung menuju Indonesia Emas. Saya coba juga untuk mengingatkan lagi bahwa kita ada di era industri berapa, 4.0, 5.0. Transformasi kelembagaan pertanian itu tidak hanya mencakup lembaga apa, organisasi apa yang harus dimiliki oleh petani, misalnya kelompok tani, Gapoktan, koperasi tani, tetapi kelembagaan pertanian itu juga mencakup struktur organisasi dan tata kelola di pemerintahan, jadi di dalam kementerian. Closed loop ini kan skema model bisnis untuk kemitraan kepada petani, membangun kemandirian. Jadi bagaimana dari hulu sampai hilir kita sambungkan sebagai suatu ekosistem yang berkelanjutan. Nah, kalau kita sudah bisa menyambungkan rantai pasok dari hulu hilir, bagaimana semua pelaku aktor dalam tahapan hulu hilir ini bisa bekerja sama, otomatis nanti peningkatan produktivitas, peningkatan pendapatan petani sudah bisa diukur sebagai indikatornya. Nah, otomatis nanti pola tanam dan produksi yang sesuai kebutuhan pasar itu juga bisa diproduksi, sehingga tentunya pemerintah bisa mengatur
mengatur berapa sih pasokan yang bisa dihasilkan, berapa sih stabilisasi harga yang bisa disesuaikan. Karena pemerintah kami di Kemenko Perekonomian selalu melakukan monitoring terhadap ketersediaan bahan baku, termasuk juga inflasi pengendalian. Jadi tujuan closed loop itu salah satunya selain peningkatan produktivitas, pendapatan, dan utamanya ada pengendalian inflasi dan stabilisasi harga. Kami dari pemerintah selalu menunggu hasil-hasil masukan, kreativitas, inovasi dari teman-teman perguruan tinggi, dari lembaga penelitian ya, untuk selalu memperbaiki kebijakan-kebijakan yang sudah ditelurkan oleh pemerintah. Ya, kata agile menjadi penting sekali di era sekarang dan kaitannya dengan transformasi pertanian di Indonesia, karena kita perlu nih dan sangat urgent untuk mempertahankan resiliensi, untuk menghadirkan pertanian yang adaptif di era digital. Seperti kita ketahui bahwa pertanian kita secara angka kualitas menurun, kemudian juga angka-angka anak muda yang terlibat dalam dunia pertanian juga menurun, sehingga menjadi penting sekali membangun mindset-mindset digital, mindset-mindset agile untuk menjadi tetap resilience agar tetap mempertahankan perkembangan pertanian di Indonesia. Salah satu yang kita harapkan itu adalah bagaimana Fakultas Pertanian itu juga bisa membangkitkan kesejahteraan petani, dan salah satunya adalah menguatkan dari sisi koperasinya. Nah, oleh karena itu untuk mempercepat pembangunan pertanian ke depan itu diperlukan perubahan SOTK atau struktur organisasi dan tata kelola pemerintahan di bidang pertanian maupun organisasi petani yang berbasis komunitas.